Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala al-hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Anak-anakku sekalian, dimanapun anak-anakku berada, alhamdulillah atas kudrat dan iradahnya Allah, kita dipertemukan kembali dalam suasana yang semoga pada pagi hari ini tidak ada sesuatu yang kurang di dalam diri kita masing-masing, baik kesehatan jasmani ataupun kesehatan rohani, sehingga apapun pembelajaran yang akan dipaparkan, baik itu oleh Bapak ataupun oleh guru yang lain, bisa anak-anak simak dengan penuh semangat dan konsentrasi, sehingga dengan itu kita mampu menerima apapun yang telah disampaikan oleh seluruh guru yang hari ini bertugas untuk menyampaikan keilmuan, hingga anak-anak mengingatnya dan insya Allah akan berguna baik untuk hari ini lebih-lebih di masa depan anak-anakku sekalian. Terkait dengan yang akan Bapak sampaikan, tidak lain dan tidak bukan yaitu materi LCC yang kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul tanggung jawab. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahwa tanggung jawab adalah kondisi di mana seseorang menanggung segalanya atau memberi jawaban dari perbuatan yang dikerjakannya. Berarti rasa tanggung jawab itu harus ada pada diri setiap manusia. Karena dengan begitu kita sebagai manusia sudah berusaha untuk memenuhi kewajiban dan menumbuhkan kesadaran dalam kehidupan secara individu dan berkelompok. Dengan definisi yang telah Bapak sampaikan tadi, maka kita akan mampu menangkap definisi tanggung jawab, baik itu untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk bangsa dan tanah air, juga tanggung jawab kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanggung jawab yang terakhir sebagai totalitas hidup dan kehidupan kita adalah tanggung jawab terhadap hidup kita selama kita ada di muka bumi ini. Karena apapun tanggung jawab kita, itu merupakan satu sandaran yang harus selalu dan senantiasa kemana tanggung jawab itu kita arahkan. Bahwa Allah telah sampaikan di dalam ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali
untuk beribadah kepadaku. Nah, ibadah itu merupakan salah satu tanggung jawab yang harus kita emban dalam kehidupan ini. Dan seluruh aktivitas kehidupan kita harus atas dasar ibadah itulah. Sehingga dengan itu, apapun yang kita lakukan bisa menjadikan diri kita mendapatkan sebuah nilai amal soleh yang melahirkan sebuah pahala yang itu sesuatu yang teramat sangat kita harapkan sebagai bekal kita hidup di kemudian hari nanti. Anak-anakku sekalian, berbicara tanggung jawab banyak macamnya. Yang pertama adalah tanggung jawab kita terhadap diri sendiri. Nah, tanggung jawab terhadap diri sendiri itu merupakan tanggung jawab secara pribadi. Lebih-lebih kita sebagai seorang siswa, berarti apa sih tanggung jawab siswa? Berbicara tanggung jawab siswa di sekolah tidak lain dan tidak bukan tanggung jawab kita adalah menerima segala apapun ilmu yang telah diberikan oleh guru. Nah, bagaimana caranya? Berbicara bagaimana caranya, berarti kita harus berpikir yang teramat sangat jauh agar kita memiliki sebuah kesadaran bahwa belajar di sekolah itu merupakan satu tanggung jawab kita. Kenapa harus berpikir jauh? Kita datang ke sekolah ini tidak gratis. Orang tua yang setiap hari memberikan bekal kepada kita dengan harapan anak-anakku sekalian mampu. Mampu apa? Mampu mendapatkan ilmu yang telah disampaikan oleh guru. Ketika orang tua datang ke sini untuk mengamanahkan kepada sekolah SMK Teknologi, seolah-olah bapak guru, ibu guru, ataupun bapak ibu kepala sekolah, saya titipkan anak saya selama 3 tahun di sini, cetaklah anak-anak kami atau cetaklah anak saya supaya mereka memiliki ilmu pengetahuan, supaya anak saya menjadi orang yang benar. Gitu. Nah, itu tanggung jawab yang pertama. Belajar dengan sungguh-sungguh. Hingga kita ketika sampai di rumah kita masing-masing, ada sesuatu yang kita bawa, ada sesuatu yang kita ingat. Hasil daripada kita berangkat dari rumah menuju sekolah. Gitu. Nah, tanggung jawab yang lain diri sendiri kita di sekolah. Di sekolah ada aturan. Di antara aturan sekolah, masuk jam 7, pulang jam setengah 1. Berarti selama di waktu itu kita harus ada di sekolah. Gitu. Jangan sampai sekali-kali kita bolos. Dan itu kita keluar daripada tanggung jawab kita sebagai seorang siswa. Ataupun tanggung jawab yang lain. Sebagai seorang siswa di sekolah atau tanggung jawab kita pribadi di sekolah. Di sekolah ada tata tertib, bahkan di kelas pun ada tata tertib. Di antaranya bikin satu organisasi. Di sekolah organisasi OSIS, organisasi intrasekolah. Dan di kelas pun ada organisasinya. Ada ketua kelas, sekretaris, bendahara. Dan perencanaan di kelas itu ya salah satunya adalah ada daftar piket. Dan secara otomatis seluruh siswa akan kebagian jadwal piket. Nah, untuk apa harus kebagian jadwal piket? Agar kita selalu nyaman belajar dengan kebersihan yang selalu kita jaga setiap hari. Nah, ketika kita tidak mau melaksanakan piket, padahal harinya telah ditentukan, si A hari anu, si B hari anu. Nah, itu harus kita laksanakan. Gitu. Biar terjadi suasana yang selalu bersih di sekolah kita. Ataupun tanggung jawab yang lain. Ada upacara bendera,
setiap kelas pun akan dibebankan untuk melaksanakan upacara bendera, ya kita diberikan tugas oleh eh, ketua kelas kita, pemimpin di kelas kita, ada yang menaikkan bendera atau paskibra, ada juga yang menjadi pemimpin upacara, baca doa dan sebagainya. Nah, itu merupakan tugas-tugas yang harus kita lakukan gitu. Nah, yang kedua adalah tugas kita harus memiliki tanggung jawab kita terhadap keluarga. Nah, tanggung jawab kita terhadap keluarga atau tanggung jawab kita di rumah berarti kita harus bertanggung jawab terhadap orang tua kita. Yang pertama harus membantu orang tua kita. Nah, membantu dalam hal apa? Tentu berbicara membantu orang tua itu lebih ke arah tenaga kita. Kalau membantu keuangan mana bisa kita mencari uang? Karena saat ini yang kita cari bukan uang, tapi ilmu. Agar suatu saat ketika kita menjadi orang tua, baru kita akan menghasilkan uang. Saat ini kita baru bisa membantu orang tua. Kenapa orang tua harus dibantu? Yaitu merupakan satu kewajiban sebagai seorang anak untuk membantu orang tua. Gitu. Allah berpesan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullah wa la tusyriku bihi say'aw wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Nah, ini merupakan satu perintah Allah. Ketika kita langgar perintah Allah itu, berarti kita keluar dari tanggung jawab kita di keluarga sebagai seorang anak terhadap orang tuanya. Kita harus selalu patuh apapun yang dititahkan orang tua kepada kita, apapun itu. Dan ketika orang tua memberikan satu mandat, menyuruh kita, meminta tolong ke kita, pasti dengan sebuah kadar kemampuan kita yang pasti bisa menolongnya. Nggak bakalan orang tua menyuruh kita terhadap hal-hal yang sifatnya kita tidak mampu, tidak mungkin. Orang tua pun punya takaran. Oleh karenanya, anak-anakku sekalian, jadi kita tidak punya alasan untuk tidak mau bertanggung jawab ya terhadap keluarga kita ketika kita diberikan tanggung jawab, diberikan satu tugas oleh orang tua untuk membantu keluarganya, membantu keluarga kita. Anak-anakku sekalian, tanggung jawab terhadap orang tua itu banyak sekali macamnya. Di antaranya kita sebagai kakak misalkan di rumah, secara otomatis kita termasuk orang-orang yang telah memiliki umur yang dikategorikan orang yang remaja, orang yang cukup dewasa dibanding adik-adik kita, yang mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Kita selalu membantu orang tua dengan berbagai macam hal. Contoh, misalkan kerjaan-kerjaan orang tua yang bisa kita lakukan di rumah. Untuk perempuan mencuci piring, terus mencuci pakaian kita, pakaian adik-adik kita, pakaian orang tua kita. Itu teramat sangat hal yang wajar buat kita. Apalagi yang namanya membersihkan kamar tidur, aran aja urut sare urang, gitu kan. Jadi teramat sangat memalukan banget ketika seorang siswa kelas 11 begitu didapatkan misalkan bapak main ke rumah, kamar tidurnya itu acak-acakan. Aduh, keterlaluan banget. Terlepas dia perempuan ataupun laki-laki, lebih-lebih lamun awewe tempat tidurnya acak-acakan, ya teramat sangat jorok jadi orang. Nah, terus menolong keluarga jika sedang ada kesulitan. Nah, dalam kehidupan kan kita tidak akan selalu lurus-lurus aja. Ada kalanya kita mendapatkan satu musibah,
orang tua kita sakit, misalkan berada di rumah sakit. Nah, kita sebagai seorang anak yang bagaimana caranya untuk menggantikan posisi orang tua di rumah kita. Untuk bagaimana caranya menjaga orang tua kita yang sedang sakit gitu. Kita mencarikan obat, bahkan kita bawa ke rumah sakit. Akhirnya mau urusan duit udah pasti orang tua yang akan keluar. Paling tidak kita sebagai seorang anak memiliki rasa tanggung jawab kepada orang tua yang saat itu karena memang sedang sakit badannya otomatis lemah lunglai gitu. Nah, terus yang keempat yaitu berkata jujur kepada keluarga. Yang pertama, kenapa kita harus jujur kepada keluarga, kepada orang tua kita? Di antaranya kejujuran apa yang harus kita kedepankan di depan keluarga atau orang tua kita? Yang pertama, masalah urusan SPP misalkan. Jangan sampai orang tua udah memberikan uang SPP, kita makan, sehingga ketika semesteran yang seharusnya kita bisa ikut semester karena orang tua yakin bahwa sekian bulan telah dibayarkan sampai 6 bulan ternyata masih nunggak 2 bulan. Yang pada akhirnya kebohongan kita itu akan terungkap gitu. Karena yang namanya kebohongan itu ya hanya bisa dibela dengan kebohongan juga. Tidak mungkin sebuah kebohongan dibela dengan kejujuran, itu sesuatu yang tidak mungkin gitu. Kan ada pepatah gitu kan, serapih-rapihnya menyimpan bangkai suatu saat akan kecium juga baunya. Oleh karenanya anak-anakku sekalian, yuk sama-sama kita berusaha untuk berbuat jujur kepada keluarga kita ya. Yang terakhir, kita harus mempunyai sifat terbuka kepada orang tua, berbicara tentang apapun yang kita jalani gitu kan pada orang tua kita masing-masing. Kalau memang kita ada beban sesuatu yang menurut kita itu kita tidak mampu untuk menyelesaikannya, ya kita ngomong ke orang tua apapun itu, sehingga jangan sampai sebuah beban yang ada pada diri kita simpan, yang pada akhirnya terkuak juga beban itu, orang tua akan menjadi kerepotan akan hal yang demikian. Oleh karenanya kita jadikan orang tua kita sebagai, bisa juga kita menganggap orang tua kita kakak. Kenapa? Gitu. Supaya kita tidak terlalu canggung pada orang tua. Ataupun orang tua juga bisa menganggap seolah-olah dia tidak dianggap sebagai anak, tetapi teman. Gitu. Agar anak pun kepada orang tua tidak terlalu canggung. Tapi ada batasan-batasan. Ya, batasan-batasan akhlak di mana kita tetap aja bahwa orang tua adalah orang tua yang harus kita hormati. Selanjutnya, tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Nah, berbicara tanggung jawab terhadap masyarakat, karena kita hidup di ruang lingkup masyarakat kita bukan hidup di gunung, ya, kita bukan hidup di hutan, tapi kita hidup di masyarakat. Nah, tanggung jawab apa aja yang harus kita lakukan? Yang pertama, menciptakan lingkungan yang aman, menciptakan lingkungan yang damai serta sejahtera. Terus juga menjaga lingkungan agar selalu aman, seperti mengikuti kegiatan poskamling misalkan. Tetapi meskipun kita harus mengikuti kegiatan poskamling, batasan kita sebagai seorang siswa tentunya harus tahu batasannya. Ulah-ulah karena kita mengikuti siskamling sampai jam 2, jam 3 malam, kita lupa tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar yang wajar-wajar aja. Ataupun kita bisa memilih untuk kita berpartisipasi di masyarakat, misalkan memilih malam minggu. Terus menjaga kebersihan di lingkungan, contohnya ada pekerja bakti. Itu bukan cuma urusan orang tua, ayah bapak orang yang ikut kerja bakti, tidak demikian. Nah, kita berusaha untuk memberikan satu kontribusi di masyarakat,
bahwa hadirnya kita di masyarakat itu tidak dianggap bahwa kita tidak ada. Tetapi dengan adanya kita di masyarakat, masyarakat menganggap kita itu orang yang termasuk penting, orang yang bisa diharapkan ketika mereka memang udah tidak layak lagi untuk mengurus kambing, mengurus kebersihan, kepada siapa lagi? Itu harus kepada generasi muda yang harus bertanggung jawab akan itu. Oleh karenanya kita harus melatih diri, gitu kan, untuk bertanggung jawab di masyarakat, diantaranya yaitu menjaga kebersihan lingkungan dan juga ikut serta dalam pembangunan desa. Nah, dalam pembangunan desa ini memang bukan tugas kita, tetapi kita bisa memberikan tenaga kepada masyarakat kita untuk bagaimana caranya kita memberikan kontribusi agar kita selalu ada di masyarakat, agar kita selalu bisa dibutuhkan di masyarakat. Dan yang terakhir, mengikuti kegiatan-kegiatan desa seperti gotong royong, kerja bakti, dan lain-lain. Yang seperti hal yang Bapak sampaikan tadi di atas, bahwa itu mengikuti kegiatan desa seperti gotong royong, kerja bakti, dan lain-lain telah diuraikan semuanya. Dengan begitu, kehadiran kita di masyarakat benar-benar seseorang yang dinilai baik. Oh, si anu mah budak sakola ge emang benar budak sakola ngerti karena urusan-urusan kemasyarakatan, bukan seorang yang cuek terhadap masyarakat. Meureun suatu saat ketika kita 20-30 tahun yang akan datang, rek urang jadi RT, rek urang jadi RW, kita udah siap tahu gambaran halus apa yang dilakukan sebagai seorang calon ketua RT, sebagai calon ketua RW, ataupun calon seorang ketua pemuda. Karena kita dari muda, dari masih kita sekolah, sudah berusaha kita bertanggung jawab terhadap masyarakat kita. Kemudian tanggung jawab kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini merupakan satu tanggung jawab yang benar-benar mewakili dari seluruh tanggung jawab hidup dan kehidupan kita, baik hidup kita di dunia menuju nanti ke akhirat kelak. Gitu. Nah, yang pertama tanggung jawab kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Karena di sekolah kita beragam agama, mereka pun memiliki tanggung jawab gitu, ya, beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Orang Nasrani punya keyakinan, silahkan beribadah dengan keyakinan Nasraninya. Begitupun kita orang Islam harus memiliki tanggung jawab kita sebagai makhluk Allah, ya, sebagai individu gitu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti apa sih ibadah? Ibadah itu segala aktivitas kita, ya, yang kita lakukan atas dasar perintah yang telah Allah gariskan di dalam Al-Qur'an. Gitu. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh kita itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kita jadi ibadah. Tetapi ketika kita tidak menjalankan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, berarti dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya kita akan diminta pertanggungjawabannya di hari akhir nanti. Gitu. Nah, spesifiknya bahwa ibadah itu yang pertama adalah menjalankan semua perintah Allah, terus menjauhi semua hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti berbicara ibadah, ya, berbicara mengenai iman, berbicara mengenai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa iman adalah tasdiqu bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Gitu. Dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lidah, dan diamalkan lewat perbuatan kita sehari-hari. Itu merupakan satu komitmen kita. Cara kerjanya seperti apa? Itulah takwa. Imtisalul awamir wajtinabu nawahi. Mengerjakan segala apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang.
Jadi orang bisa dikatakan beriman ketika dia melaksanakan perintah yang telah digariskan di dalam kategori takwa tadi, gitu. Jadi iman seseorang bisa muncul, bisa kuat karena dia telah menjalankan semuanya yang Allah perintahkan. Begitupun orang bisa dikategorikan sebagai seorang yang tidak beriman ketika dia selalu berbuat yang salah. Allah sampaikan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, sementara dia lakukan terbalik, menjalankan semua yang Allah larang, menjauhi semua yang Allah perintahkan. Gitu. Nah, berarti kalau begitu kita lari dari tanggung jawab kita sebagai seorang manusia terhadap kholiknya. Gitu. Nah, berikutnya mencari amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Sebagaimana hadis yang Nabi sampaikan, ikmal di dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal di akhiratika ka'annaka tamutu goda. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selama-lamanya. Tapi bekerja untuk akhirat seakan-akan kau akan mati besok. Gitu. Nah, kenapa sih kalau urusan di dunia itu harus kita seolah-olah hidup untuk selama-lamanya agar timbul motivasi? Gitu. Jangan dibalik. Ya, bekerja untuk duniamu seakan-akan kau akan mati besok. Ya berarti ketika kita mau belajar, isu kan aing rek paeh kan belajar. Gitu kan. Kita mau bekerja, isu kan aing rek paeh kan aing gawe. Hasilnya ge lain ke aing ieu misalkan. Gitu. Ataupun bekerja untuk akhirat, gitu kan. Seakan-akan kita bekerja untuk duniamu seakan-akan akan hidup selamanya, untuk akhirat seakan-akan mati besok. Nah, lamun urusan-urusan akhirat gitu, aing masih lila kena ieu hirup, jangan berpikiran ke sana. Gitu kan? Kenapa jangan berpikiran ke sana? Allah telah jelaskan di dalam Al-Qur'an, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, gitu kan. Bahwa ketika ajal itu sampai kepada seseorang, gitu, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Sementara kita tidak ada yang tahu siapa yang menjamin bahwa diri kita besok itu masih hidup, tidak ada. Oleh karena jangan sampai terbalik, apalagi anak-anak sekarang suka ngomong gitu kan, wah urusan ibadah mah kewe, urusan 40 tahun ke luhur, kan tidak begitu. Ya, banyak contoh-contoh teman-teman kita tuh, ya, ada yang dapat musibah tabrakan padahal umurnya baru 16 tahun, ada yang baru lulus kemarin, gitu kan. Ya kalau Allah telah tentukan dia umurnya hanya 18 atau 19 tahun, ya harus meninggal juga. Jadi kalau urusan umur itu diibaratkan laksana buah kelapa. Buah kelapa meskipun udah kelapa itu tua, peot, udah coklat di atas, ketika memang belum kadarnya dia harus jatuh ya tidak jatuh. Ataupun ketika masih buruluk kalau istilah Sundanya. Kalau memang ketentuan Allah harus jatuh ya jatuh. Gitu. Jadi jangan kita tunggu-tunggu urusan-urusan ibadah gitu. Nah, tetapi kalau urusan-urusan dunia kita harus benar-benar memotivasi diri bahwa kita seolah-olah akan hidup dalam jangka waktu yang lama. Bila perlu sekarang harus punya cita-cita, aing ngerek jadi presiden nuka 18 misalkan. Nah, dengan itu timbul motivasi. Nah, bagaimana caranya kita menjadi seorang presiden ataupun menjadi seorang siapalah? Yang jelas yang kita harapkan itu menjadi seseorang yang memiliki nilai sosial tinggi gitu. Nah, yang berikutnya bersyukur atas nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itu sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum
Wala in kafartum inna adzabi lasadid. Jika engkau bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepadamu atau kepada kalian, maka aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Tapi jika kalian ingkar terhadap nikmat yang telah Allah berikan, telah aku berikan kepadamu, maka aku akan timpahkan azab kepada kalian. Oleh karenanya yuk kita mari pandai-pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat walafiat, ya, nikmat panjang umur, itu udah cukup aja dulu dua, nikmat sehat walafiat dan nikmat panjang umur. Kalau nikmat orang yang boga duit mah belum saatnya gitu. Nah, dengan nikmat sehat walafiat dan nikmat panjang umur inilah bagaimana implementasinya? Kan gitu. Implementasi untuk kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, mumpung kita punya eh, kesehatan, meskipun belajar online, ikuti dengan sebaik mungkin sampai seluruh ilmu yang disampaikan oleh guru itu ya bisa kita ingat, ya bisa kita paham semuanya. Nah seperti itu ya, itu salah satu bentuk dari mensyukuri nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa ya tugas kita bahwa hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, sholat 5 waktu jangan sampai tertinggalkan. Karena ini merupakan satu perintah wajib kepada kita semuanya, gitu ya. Kalau seandainya satu hari kita tidak sholat satu kali aja, bayangkan satu waktu aja, misalkan. Nah, ketika kita harus kalikan 30 hari, udah 30 kali. Ketika kita harus kalikan sebanyak 360 hari, berarti 360 hari kita tidak melaksanakan sholat. Dan ketika misalkan dalam satu kali kita tidak sholat itu 1 menit kita disiksa di dalam neraka, berarti kita 360 menit ada di dalam neraka. Sementara keinginan kita itu bukan ke neraka, tapi kita inginnya ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, dan kita bisa menikmati sebuah kebahagiaan yang tidak bisa terlukiskan ketika kita hidup di dunia. Oleh karenanya, salah satu bentuk kita syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita hamba yang taat kepada seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya. Dan di antara kewajiban kita untuk melaksanakan perintahnya, yuk kita setiap harinya sholat 5 waktu, jangan pernah kita tinggalkan walaupun satu waktu. Semoga dengan apa yang Bapak sampaikan menjadi satu bekal untuk anak-anak semuanya, menjadi satu ilmu yang bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, saya nggak mau mana program